caranya. Terus? Dia nggak percaya. Katanya kalau bulan 3 finish nggak perlu ngeceng. Oh ya sudah. Kalau nggak percaya ya sudah, suruh nikah, suruh daftar, suruh ngikutin proses gitu no, nggak ada masalah, nggak perlu debat apalagi dengan saya. Saya itu bukan siapa-siapa. Kalau bojone sampean pengene sampean finish kontrak terus langsung daftar nikah, monggo, nggak ada masalah, silahkan. Nggak bingungnya itu waktu mau pulang terus itu nggak bisa apa namanya nggak bisa dapat visa, apply visa. Dia itu nggak ngerti, nggak paham. Suruh datang ke imigrasi Wancai lantai 2 bagian information. Di situ petugas imigrasi yang akurat informasinya akan menjelaskan secara detail, panjang kali lebar. Jadi yang dibingungkan antara sampean dan calon suami sampean, di situ keluarkan semua pertanyaan dan di situ akan menemukan jawaban yang valid kayak gitu Mbak. Jadi nggak usah bingung ya, di sini urusan nikah, urusan visa itu semua ada instansi yang terkait kayak gitu. Jadi masalah visa nikah itu nanti sampai selepas nikah visanya sudah habis, domestic helpernya sampai harus bagaimana ya silahkan kayak gitu loh. Kalau saya nggak perlu menjelaskan sama bojone sampean karena saya bukan petugas imigrasi, saya juga bukan siapa-siapa kayak gitu loh. Saya hanya memberikan informasi sebatas pengalaman kayak gitu aja Mbak. Dan saya nggak mau ngomong debat, itu nggak mau. Ini ibaratnya kan jadi kan intinya kan saran-saran. Kalau dipakai monggo, kalau nggak dipakai ya nggak masalah. Yes. Begitu aja, wes nggak usah bingung ya. Sampean daftar aja dulu ya, daftar online. Nanti kalau setelah daftar online nanti kan ketemu tanggal untuk pengajuan persyaratan. Nah, numpuk semua persyaratannya akan dicek sama petugas. Terus habis itu nanti kalau tidak ada masalah dengan dokumen komplit, nanti akan ditentukan tanggal, hari hanya sampai mau nikahnya kapan. Kalau mau pas habis visanya, pas finish kontrak, ya wes nggak apa-apa. Kayak gitu loh. Waktu kan cuma 14 hari di Hong Kong selepas sampean finish kontrak. Jadi selepas sampean finish kontrak itu mau nggak mau sampean harus meninggalkan Hong Kong. Boleh sampean pulang Indonesia, yang penting tidak boleh di Hong Kong. Walau sampean sudah ada buku nikah, surat nikah gitu. Karena kan visanya sampean sudah habis, nggak ada. Begitu ya. Ya, Miss. Makasih ya, Miss. Siap. Nggak apa-apa, bojone sampean suruh datang langsung ke imigrasi Wancai lantai 2 Senin sampai hari Jumat ya. Tanggal merah dan hari Minggu libur, oke? Oke, siap. Sami-sami Mbak Suwun, yuk, bye-bye. Oke teman-teman ya. Nah ini mau menikah, bulan 3 itu finish. Terus bojone pengennya finish kontrak bulan 3 itu langsung pengajuan daftar nikah kayak gitu. Terus masih bingung kayak gitu ya. Kalau saya suruh ngomong sama calon suaminya ya mohon maaf ya, saya bukan siapa-siapa. Jadi nggak ada kepentingannya dengan urusan seperti ini kayak gitu. Jadi saya bukan konsultan yang tercantum atau tertulis kayak gitu ya. Saya hanya memberikan informasi sebatas pengalaman teman-teman yang pernah melakukan pernikahan kayak gitu aja sih. Jadi saran-saran kita itu boleh dipakai boleh tidak. Jadi setiap informasi yang akurat dan valid itu ada di imigrasi Hong Kong kayak gitu. Jadi kalau masalah pernikahan ya silahkan aja untuk di googling dan bisa di browsing informasinya, persyaratannya apa aja itu dan tempat-tempatnya untuk mendaftar pernikahan itu ada di mana saja, itu kan semua sudah tertera di website kayak gitu. Jadi teman-teman kalau punya suami yang mungkin punya agak sedikit membingungkan, silahkan aja disarankan untuk tanyanya yang jelas-jelas dan benar yang akurat. Bukan saya nggak mau memberikan informasi ya, saya bukan siapa-siapa, makanya saya menolak untuk ngobrol sama calon suaminya. Karena apa, saya ini siapa kayak gitu loh. Jadi saya nggak mau memberikan informasi yang membuat orang menjadi tambah bingung, apalagi urusannya sama orang Hong Kong kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang mau menikah ya mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi kelancaran,
sampai hari H. Selepas menikah untuk pengajuan visa dependen, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran kayak gitu ya, karena untuk proses dependen itu yang berperan penting adalah sponsor, jadi pasangan kita yang tinggal di Hong Kong kayak gitu ya. Jadi makanya harus komunikasinya yang baik-baik kayak gitu. Kalau memang susah untuk diberi pengertian ya sudah, nggak masalah kayak gitu ya, suruh ajak aja ke imigrasi Hong Kong, imigrasi Wan Chai tentang masalah visa kayak gitu ya, entah itu visa kerja, entah itu visa sponsor izin tinggal, entah itu visa student, entah itu visa pokoknya visa turis kayak gitu, visitor kayak gitu ya, semuanya bisa dijawab, nggak usah bayar. Kalau kita mau informasi apapun semuanya itu akan dilayani ya, nggak usah bayar. Silahkan datang aja langsung ke imigrasi Wan Chai lantai 2 bagian informasi. Jadi di sebelahnya itu kan lantai 2 itu sebelahnya ada bagian pengambilan formulir, jadi formulir apa aja di situ semuanya ada. Yang penting masalah tentang visa ya, izin tinggal. Nah itu semua ada di situ. Sebelahnya lagi bagian informasi. Jadi kita mau undang-undang apa, punya undang-undang apa itu boleh langsung aja tanya ke imigrasi Wan Chai. Jadi nggak usah pusing untuk mbaknya ini. Nggak perlu pusing kayak gitu loh. Jadi bisa tanya-tanya. Jadi kalau nggak mau repot untuk melaksanakan pernikahan, boleh melakukan nyewa pengacara kayak gitu. Jadi nanti pasangan sama kita itu nggak perlu repot. Jadi semua dokumen kita pasrahkan ke pengacara. Jadi persyaratannya apa aja kita kumpul ke pengacara, nanti pengacara yang akan bantu booking online. Terus nanti acara pernikahannya itu di mana, di hall atau di tempat pengacara itu bisa kayak gitu ya. Jadi kita nggak usah ruwet. Yang penting persyaratannya untuk nikah bagi teman-teman yang statusnya janda ya, jadi siapkan aja akte janda, surat cerai ya, surat cerai, KTP, KK, akte, paspor, terus visa, kontrak kerja, Hong Kong ID, itu semuanya di fotokopi. Terus jangan lupa waktu daftar kita nikah itu yang diperlukan adalah surat cerai dan paspor, kontrak kerja, visa, dan Hong Kong ID kalau kita masih punya pekerjaan di Hong Kong kayak gitu ya. Jadi untuk surat cerainya itu kan masih dalam bentuk bahasa Indonesia, jangan lupa ditranslate dulu kalau di Hong Kong itu boleh ada di KJRI, jadi ditranslate dulu pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Jadi silahkan teman-teman bawa surat-surat yang belum ditranslate itu boleh ditranslate di KJRI gitu ya, boleh, atau di lembaga tempat translate yang tertulis tercatat kayak gitu ya. Di Hong Kong juga ada. Kemarin bujuku nganter anak yang mau nikah karena urgent kayak gitu di Sung Wan itu juga ada kayak gitu ya, tempat untuk translate yang diakui di pemerintah Hong Kong kayak gitu. Terus lain dan sebagainya itu kayak KK, KTP, akte itu boleh nanti waktu kita prosesnya ke imigrasi kita gunakan. Waktu nikah kita nggak perlu kayak gitu ya. Jadi surat cerai, KK, KTP, akte itu semua ditranslate dalam bentuk bahasa Inggris di KJRI paket komplit kayak gitu ya, murah kok. Kalau di KJRI itu yang penting kita bawa semua dokumen kita, terus kita bawa ke KJRI Senin sampai Jumat kayak gitu kan. Terus dicek lagi nama, tanggal lahir, tahun itu semua harus sama kayak gitu ya. Kalau beda nanti akan sedikit ruwet kayak gitu. Jadi pastikan harus sama dulu kayak gitu. Nanti kalau udah sama semuanya nanti akan dibantu untuk translate dalam bentuk bahasa Inggris oleh KJRI kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak bisa datang ke KJRI, bolehlah suaminya suruh datang ke lembaga translate atau penerjemah di Hong Kong kayak gitu. Ada juga kayak gitu ya, yang diakui oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Hong Kong kayak gitu. Jadi selepas nikah hari H kita hanya perlu 2 saksi aja. Terus kalau kita bisa bahasa Inggris, jadi kita nggak perlu translator. Tapi kalau kita nggak begitu paham bahasa Inggris, karena kan kita orang Indonesia nggak bisa lihat Cina tuh, jadi kita perlu translator dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi waktu sumpah nikahnya itu kita ada yang bahasa Inggrisnya, penerjemah kayak gitu ya. Oke, sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.